Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, kemampuan kita untuk mengendalikan seks dapat mengantarkan kita pada kedudukan para nabi. Rem dalam diri kita yang kukuh menyelamatkan kita dari bencana dalam perjalanan menuju Allah. Dalam posisi seperti ini, mata batin akan menjadi lebih tajam. Para pendengar, sebuah kisah seorang lelaki yang terkenal paling tampan di zamannya bersama sahabatnya. Ia berangkat menunaikan ibadah haji di kota kecil yang namanya Abwa. Mereka beristirahat. Setelah makan bersama, kawannya berangkat ke pasar untuk berbelanja. Sulaiman duduk sendirian di kemahnya. Seorang perempuan Badui melihatnya dari atas bukit. Ia turun dan menghampirinya. Ia terpesona betul dengan ketampanan Sulaiman. Ia berkata, "Senangkan aku." Sulaiman mengira perempuan itu menginginkan makanan. Ia berikan semua sisa makanan yang ada. Perempuan itu berkata, "Aku bukan menginginkan makanan. Aku mau apa yang biasa dilakukan seorang lelaki pada istrinya. Iblis telah mengutus kamu kepadaku." Hardi Sulaiman. Kemudian ia meletakkan mukanya di antara kedua lututnya dan menjerit meraung-raung melihat itu. Perempuan itu berlari kembali kepada keluarganya. Ketika kawannya pulang, ia melihat mata Sulaiman masih sembab dan ia masih terisak-isak. Kawannya bertanya, tentang apa yang terjadi. Dengan berat ia mengisahkan peristiwa perempuan Arab gunung itu. Mendengar itu kawannya menangis. "Apa yang menyebabkan kamu menangis? Aku lebih pantas menangis darimu. Aku takut sekiranya aku mengalami yang kamu alami. Pasti aku tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seperti kamu." Keduanya menangis. Setelah sampai di Makkah, Sulaiman melakukan tawaf sa'i dan menyelesaikan umrohnya bersama temannya. Setelah itu ia pergi ke Hijr Ismail, duduk melonjor sampai kantuk memagutnya. Dalam mimpi ia melihat lelaki tinggi yang luar biasa tampannya dan yang semerbak harum baunya. "Semoga Allah menyayangimu." Sapa laki-laki itu. "Siapakah kamu?" "Saya Yusuf. Yusuf Nabi yang sangat setia." "Benar. Dalam peristiwa kamu dengan istri menteri itu adalah yang menakjubkan. Tetapi," Yusuf menjawab, "kejadianmu dengan perempuan Abwa itu lebih menakjubkan. Walhasil kemampuan kamu untuk mengendalikan seks dapat mengantarkan kamu pada kedudukan para nabi." Para pendengar yang budiman, nafsu adalah hendaknya bisa kita kendalikan. Kalau tidak, dia akan membahayakan diri kita. Penyair Buddha memperingatkan bahwa nafsu seperti bayi. Jika kamu biarkan dia sangat bergairah untuk menyusui. Tapi kalau kamu menyapihnya, ia akan berhenti. Mampukah kamu mengendalikannya? Insya Allah, bila iman tertancap di dada, kita akan mampu mengendalikannya. Dengan satu syarat, kita telah terlatih untuk mengendalikannya. Para pendengar yang budiman, kita telah tahu
cerita tentang Yusuf alaihissalam berhasil menepis godaan Zulekha. Allah menganugerahkan kepadanya bukan hanya kenabian, melainkan juga kemampuan memahami takwil mimpi. Pandangannya melewati batas-batas dunia lahir dan menembus jauh ke alam batin. Kemudian hal yang sama terjadi pada seorang pedagang yang menjual kain di sebuah pasar di Baghdad. Pada suatu hari, seorang perempuan cantik memilih-milih kain dan membeli banyak. Dengan pandangan menggoda, ia meminta pedagang kain itu untuk mengantarkan barang ke rumahnya. Setelah tokonya tutup, ia bersiap-siap untuk mengantarkannya. Mengenang kecantikan perempuan itu, ia mengganti pakaiannya dan memercikkan wangian pada tubuhnya. Dengan semangat berkorban, sebetulnya dengan nafsu yang menggelegak, ia berjalan menuju tujuannya. Di pertengahan jalan, seperti halnya Yusuf, ia memperoleh kilatan cahaya. Melihat bukti dari Allah, ia sadar bahwa ia sedang bergerak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Digiring ke neraka seperti kerbau dicocok hidung, ia dihadapkan pada dua pilihan. Meneruskan antaran barang itu ke rumah perempuan itu dan jatuh pada godaan, atau membatalkan antara itu dan artinya tidak memenuhi janjinya untuk melayani pelanggan. Dan ia pun memilih yang ketiga. Ia masuk ke dalam terowongan air yang kotor. Ia keluar dengan pakaian yang kotor dan tubuh yang berbau busuk. Barang diterima, tetapi pemilik barang ditolak. Pedagang kain itu kembali ke tokonya dengan jiwa yang bersih dan ruh yang harum semerbak. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk menaklukkan dirinya agar tidak terjebak dari godaan perempuan tersebut. Dan nama pedagang kain itu ialah Ibnu Shirin. Para pendengar yang beriman, kemudian Rasulullah pernah bercerita ada 3 orang pada zaman dahulu melakukan perjalanan. Pada suatu malam mereka berlindung di dalam gua. Tiba-tiba runtuhlah bebatuan gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, "Kalian tidak akan selamat." Mereka berkata, "Kita tidak akan selamat. Kita tidak akan bisa keluar dari bukit ini, kecuali kalau kita berdoa kepada Allah dengan mengenang amal soleh kita." Seorang lelaki di antara mereka berkata, "Ya Allah, Engkau tahu, dahulu aku punya ayah bunda yang tua renta. Aku selalu memberikan minuman kepada mereka di malam hari, sebelum keluargaku yang lain dan sebelum hartaku. Pada suatu hari aku terlambat pulang karena mencari kayu. Ketika aku sampai di rumah, kedua orang tuaku sudah tidur. Aku mengambil air susu untuk mereka. Aku dapatkan mereka sudah tertidur dan tidak ingin memberikannya sebelum mereka kepada anak dan istriku. Begitulah berlangsung semalaman. Dengan cawan susu itu di tanganku, aku menunggu mereka bangun sampai terbit fajar dan anak-anakku kehausan di hadapanku. Ketika mereka bangun, keduanya meminum air susu itu. Ya Allah,
Jika Engkau tahu aku melakukannya karena mengharapkan ridho-Mu, bebaskanlah aku dari penjara bebatuan ini. Dan gua itu pun terbuka sedikit, tetapi tidak memungkinkan mereka semua keluar. Berikutnya, sahabat yang terkurung bersamanya berkata, Tuhanku, Engkau tahu, dahulu aku jatuh cinta terhadap saudara sepupuku. Aku mengajaknya berkencan, tetapi ia menolakku. Aku menderita karenanya selama 1 tahun. Kemudian ia datang kepadaku dan kuberi dia 120 dinar agar mau berkencan denganku. Ia menerimanya sampai ketika aku hampir melakukannya, ia berkata, takutlah kepada Allah. Janganlah engkau menggauliku kecuali dengan hak. Dan aku pun melepaskan dia dan aku tinggalkan dia. Padahal dia orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan uang emas yang kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukannya semata-mata karena takut kepadamu, bebaskanlah aku dari tempat ini. Dan alhamdulillah, gua itu pun terbuka sedikit. Tetapi tidak memungkinkan mereka semua keluar. Kemudian berkata temannya yang ketiga, ya Allah, dahulu aku mempunyai pegawai yang selalu aku bayarkan gajinya, kecuali seorang di antara mereka. Ia meninggalkan upahnya yang merupakan haknya. Ia pergi begitu saja. Aku kembangkan upahnya sehingga menjadi kekayaan yang banyak. Selang beberapa lama ia datang lagi padaku. Hai hamba Allah, berikan upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat itu berupa unta, sapi, kambing, dan budak, semuanya milikmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, jangan bermain-main dengan aku. Dan aku pun berkata, aku tidak bermain-main, ambillah. Ia pun mengambil seluruhnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semuanya itu karena mengharapkan ridho-Mu, lepaskanlah kami dari tempat ini. Para pendengar, maka terbukalah pintu gua itu dan semuanya keluar dengan selamat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar, kisah ini melukiskan 3 orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Orang pertama pasti sudah terdesak oleh kehausan dan kelelahan untuk minum. Ia tahan semuanya demi berkhidmat kepada ibu dan bapaknya. Sedangkan orang kedua sudah tentu telah dipenuhi gairah cinta yang membara untuk memuaskan nafsunya. Ia tinggalkan mangsanya karena takut kepada Allah. Dan orang yang ketiga jelas tergiur dengan kesempatan untuk memanfaatkan upah buruhnya untuk memperkaya dirinya. Ia tampik kesempatan itu demi mengharapkan ridha Allah. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang sangat tangguh, orang-orang yang kuat. Para pendengar yang budiman, pada dasarnya kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, bukan orang-orang yang tidak pernah mendapat godaan.
Kekasih Allah adalah Ia yang berhasil menepis godaan itu dengan kendali dirinya. Ia berhasil membekukan kembali nafsu yang ada dalam dirinya dan mengikatnya dengan kekuatan iman. Kemampuan itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia memerlukan latihan dan latihan. Berlatih mengendalikan rasa lapar, dahaga, hawa nafsu, dengan niat untuk menundukkan diri kita hanya kepada keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Para pendengar yang berbahagia, semoga kita dapat menjadi orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu kita agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita mendapat keridhaan dari Allah, menjadi kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat pada diri kita dan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita tidak terjumus kepada kemaksiatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.